baca banyak di literatur katanya pengangkatan gereja. Pernah baca pengangkatan gereja? Ada juga disebut rapture of the church. Ya. Saya tidak percaya rapture of the church. Bukan gereja yang diangkat. Ya. Karena apa? Di dalam sebuah gereja itu bisa ada orang percaya, bisa juga ada orang tidak percaya. Dan yang diangkat juga bukan hanya orang yang anggota gereja. Ada banyak orang yang belum sempat jadi anggota gereja, mungkin dan sebagainya, tapi sudah diselamatkan. Mereka akan diangkat juga, karena bukan dikatakan orang yang berada dalam gereja yang diangkat. Kalau orang yang berada dalam gereja yang diangkat, nanti orang berapa yang diangkat? Tetapi bukan. Dia katakan yang ada di dalam Kristus yang diangkat. Yang berada di dalam Kristus yang diangkat. Kenapa banyak orang bilang rapture of the church atau pengangkatan gereja? Itu adalah konsep yang salah tentang gereja universal. Jadi konsep populer bahwa gereja itu maksudnya adalah seluruh orang Kristen. Padahal Alkitab tidak pernah menyebut gereja sebagai seluruh orang Kristen. Kata gereja sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, dan eklesia artinya kumpulan. Nah, kumpulan ini apa? Ya, kumpulan. Kalau seluruh orang Kristen pernah nggak berkumpul? Seluruh orang Kristen tidak pernah berkumpul. Tidak pernah seluruh orang Kristen berkumpul di satu tempat, kan? Tidak pernah. Oleh karena itu, seluruh orang Kristen bukanlah eklesia. Eklesia adalah, ya misalnya ada satu jemaat berkumpul di suatu tempat, itu adalah satu eklesia. Jadi, ya ini, nah, oke. Kemudian proses ini akan terjadi secara instan. Jadi bagi yang suka yang instan, di instan dan sebagainya, rapture masuk juga di sini. Jadi instan, ya, akan terjadi sekejap mata, bukan pelan-pelan, bukan lalu ada yang ketinggalan bisa tangkap kakinya gitu. Ya. Jadi naik, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu pertanyaannya kembali, sudahkah Anda siap? Ya? Karena tadi ini apa? Di dalam Kristus. Pertanyaannya, sudahkah Anda di dalam Kristus? Sekali lagi pertanyaannya, bukankah Anda sudah berada dalam gereja? Pertanyaannya bukanlah apakah Anda ada dalam baptisan. Pertanyaannya bukankah Anda sudah banyak berbuat baik? Apakah Anda berada dalam korps guru sekolah minggu? Apakah Anda ada dalam korps paduan suara? Tetapi apakah Anda ada dalam Kristus? Nah, bagaimana bisa berada dalam Kristus? Memang seminar hari ini bukan khusus mengenai keselamatan. Ini adalah eskatologi, tetapi sepertinya mau tidak mau saya harus sedikit menekankan hal ini. Bagaimana Anda bisa berada di dalam Kristus? Ya. Ini adalah masalah keselamatan sebenarnya. Kok bisa berada dalam Kristus? Kristus di mana begitu? Ya. Apa maksudnya berada dalam Kristus? Ya. Jadi begini, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah menjadi musuh Allah. Musuh, seteru. Karena apa? Allah Maha Kudus. Dan Allah yang Maha Kudus, ketika manusia berdosa itu memberontak terhadap dia, dan dia tidak bisa mentolerir dosa. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa pun tidak bisa lagi mendekat kepada Tuhan. Harus ada yang mendamaikan. Nah, bagaimana ini didamaikan? Bisakah manusia itu bilang, saya mau berbuat baik, ayo Tuhan damailah dengan saya? Nggak bisa, itu menyogok Tuhan. Kalau Tuhan, saya punya banyak uang, damailah sama saya. Nggak bisa. Tuhan bilang, kenapa kamu bisa bermusuhan dengan saya pada awalnya? Yaitu karena kamu jatuh dalam dosa. Jadi selama kamu berdosa, kamu tetap musuh saya. Karena kamu memusuhi saya, kamu mau berbuat baik, oke, ya lumayan lah. Tapi kebaikanmu pun dalam Yesaya dikatakan sebagai kain kotor di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kamu lumayan, kamu berbuat baik ini itu, ya, buat amal, tapi tetap musuh Tuhan karena tetap ada dosa. Nah, bagaimana supaya bisa diperdamaikan? Dosa harus diselesaikan. Dan dosa hanya diselesaikan ketika dosa dihukum. Lalu bagaimana? Apakah manusia harus dihukum? Nah, puji syukur Allah Maha Kasih sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan anaknya Yesus Kristus ini mati dan setia salib. Mati dan setia salib untuk menanggung hukuman dosa saya, dosa Anda, dosa seluruh dunia. Sehingga keadilan Allah terpuaskan. Dia bilang dosa sudah dihukum. Nah,
Karena Yesus sudah menanggung hukumannya. Sekarang, ketika Tuhan melihat seorang berdosa, maka tergantung. Orang berdosa itu berdiri sendiri, maka dia adalah orang berdosa. Tetapi ketika orang berdosa itu berkata, saya sudah mendengar Yesus mati bagi saya, menanggung semua dosa saya dari awal sampai akhir, dan saya bertobat dan mau menerima Dia, maka dikatakan orang berdosa ini ditanggung dosanya oleh Yesus, atau dengan kata lain dia berada di dalam Yesus. Sehingga ketika Allah Bapa melihat dia, bukan dosanya lagi yang dilihat, tetapi kebenaran Yesus Kristus yang dilihat. Sehingga berada dalam Kristus ini sangat penting bagi keselamatan seorang. Kalau ada di luar Kristus, ya, maka Anda berdiri sendiri dan Anda adalah orang berdosa. Ya, Anda adalah orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Anda orang berdosa, saya orang berdosa. Karena siapa? Kata Alkitab. Semua orang telah berdosa. Saya tidak perlu mengecek latar belakang Anda, apakah Anda pernah merampok atau tidak begitu. Saya tahu Anda orang berdosa dan saya tahu saya orang berdosa. Kata Alkitab mengatakan semua orang sudah berdosa. Kalau kita mau jujur itu benar. Tapi yang jelas, ketika kita berdiri sendiri, Tuhan melihat dosa itu, Tuhan akan menghukum dosa itu, Anda harus masuk neraka. Tapi Yesus sudah menyediakan jalan. Dia sudah tanggung sudah. Asal Anda mau masuk dengan cara apa? Bertobat dan percaya. Bertobat artinya apa sih? Tobat itu perubahan pikiran yang melahirkan perubahan perbuatan. Itu setuju dengan Allah bahwa kita memang orang berdosa yang harus binasa. Dan kemudian percaya, tahu, percaya, oh Yesus sudah mati, menanggung semua dosa saya. Saya mau menerima Dia. Ketika seorang melakukan itu dengan segenap hati, maka dia berada di dalam Kristus. Dan Tuhan tidak lagi melihat dosa dia, karena itu disebut orang kudus. Dia disebut orang kudus, dan sekarang dia ada di dalam Kristus. Dan oleh karena itu ketika Kristus datang, dia akan terangkat. Dia akan terangkat. Nah, siapa di sini yang kalau Kristus datang saat ini tidak akan terhalang oleh atap ini? Ada? Kalau yang lain, Anda mau coba berkabung, jatuh lagi, mau pakai tangga pun tidak bisa. Tetapi ketika Kristus datang, maka yang berada dalam Dia akan terangkat. Pertanyaannya, sudahkah Anda siap? Ada beberapa hal. Anda bilang, saya tidak yakin. Kalau Anda tidak yakin, Anda boleh cari saya setelah ini. Anda boleh cari, ya, ada beberapa, ada Gembala Alki, ada Gembala Dunia. Anda bicara dengan mereka, pastikan hari ini. Kenapa? Nomor satu, Anda tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Nomor dua, Anda tidak tahu kapan Anda mati. Kalau Anda mati juga sudah game over. Dan ini bukan game di mana ada continue gitu. To be continue, press X gitu ya. Dapat nyawa satu lagi gitu. Nggak bisa seperti itu. Sudah selesai, finish. Sudah game over, sudah tidak ada kesempatan lagi. Anda tidak tahu kapan itu terjadi. Anda mungkin sehat hari ini. Orang sehat pun bisa jadi mati. Anda tidak tahu kapan Kristus datang kembali. Dan Anda tidak tahu kapan Anda mengeraskan hati sedemikian rupa sehingga Roh Kudus tidak lagi menarik Anda. Anda telah mengeraskan hati berulang kali, dan pesan Injil itu tidak lagi bergema di hati Anda, karena Roh Kudus sudah berkata sudah cukup. Ada tiga hal ini, Anda jangan lewatkan. Anda jangan bilang nanti, selesaikan hati. Baik. Nah, kembali ke pengangkatan. Kapan akan terjadi? Ya, sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan tanggal persisnya. Jadi ada banyak ayat, karena itu berjaga-jaga sebab tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ada ayat yang berkata malaikat di surga pun tidak tahu, anak pun tidak. Loh, kenapa anak tidak? Bukan ada ayat itu ya. Anak tidak karena dia berbicara dalam kapasitasnya sebagai hamba pada waktu dia ada di bumi. Jadi apakah Tuhan Yesus sendiri tahu kapan dia akan datang? Dia tahu ya. Tapi ketika dia di bumi, ketika dia menjadi hamba, mengosongkan dirinya, dia tidak menggunakan keseluruhan kemahatauannya. Bayangkan kalau Yesus selalu menggunakan kemahatauannya, maka orang tuanya akan kaget gitu, kok baru lahir sudah bisa kalkulus gitu kan? Tapi tidak ya.
Yesus Kristus sengaja tidak mau menggunakan semua kemahatauannya. Oleh karena itu waktu bayi dia tidak langsung ngomong gitu kan. Kaget orang Majus begitu kan. Ini apa ini ya? Lalu dia ikut sekolah, dia belajar. Ya. Jadi Yesus waktu dia datang menjadi manusia tidak menggunakan seluruh kemahatauannya. Hanya saat-saat tertentu saja dia gunakan. Oleh karena itu dia katakan anak pun tidak tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Tapi dia sudah di surga sekarang, dia sudah kembali ditinggikan, sudah melepaskan bentuk pengosongannya, dan dia sudah tahu sekarang. Tentu dia tahu kapan dia akan kembali, tapi dia tidak kasih tahu saya. Dia juga tidak kasih tahu pendeta yang katanya disuruh dia akan ke surga. Ya. Saya yakin dia tidak dikasih tahu. Banyak juga yang ini kan. Tidak disiplin siapa-siapa. Yang jelas, pengangkatan ini akan terjadi pada akhir zaman gereja lokal. Dan sebelum minggu ke-70 Daniel. Nah, jadi mengakhiri gereja lokal dan memulai sebenarnya masa tribulasi. Nah, ini yang menjadi ini disebut juga sebagai apa? Pre-tribulation. Jadi itu sudah ada amil, post-mil, ada premil. Kita pegang premil. Nah, sekarang mengenai kapan pengangkatan itu terjadi, ada juga yang disebut pre-tribulation, post-tribulation, dan mid-tribulation. Jadi ini berkaitan dengan kapan pengangkatan terjadi. Sebelum masa tribulasi atau sebelum minggu ke-70 Daniel, sesudahnya atau di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita lihat garisnya seperti ini. Pre-tribulation berkata datang pada sebelum minggu ke-70 Daniel, atau masa tribulasi 7 tahun, 3,5 awal, 3,5 kedua. Pre-tribulation bilang Yesus datang di sini. Mid-tribulation bilang apa? Yesus datang di sini. Di tengah-tengah sini. Yaitu bersamaan dengan 2 saksi dibunuh. Kalau ada sangkakala ke-7, nanti penafsiran mereka berkait kepada bahwa sangkakala ke-7 ini adalah nabi terakhir yang tadi dalam 1 Korintus pasal 15 itu. Post-tribulation berkata pengangkatan terjadi di sini. Jadi pengangkatan adalah Yesus kembali ke angkasa dan kita menyongsong dia di angkasa. Namanya itu diangkat, gitu kan? Kalau Yesus turun ke bumi, ngapain lagi kita diangkat, gitu. Nah, yang mana yang benar? Apakah ini, atau ini? Nah, mungkin bagi yang bingung akan menjadi tambah bingung. Gitu. Kalau Anda melihat papan arah ini, Anda mau ikut yang mana, gitu ya? Oh, ya, tetapi sebenarnya kuncinya kembali lagi adalah metode pada penafsiran. Kalau kita pegang, makanya saya awal sudah tekankan ini dulu. Kalau kita pegang penafsiran yang literal, kita akan sampai kepada satu konklusi atau satu kesimpulan. Itu apa? Nah, coba kita banding-bandingkan dulu ya. Pertama kita lihat posisi mid-tribulation, kita uji sesuai dengan Alkitab. Jadi mid-tribulation berkata pengangkatan akan terjadi di tengah-tengah masa tribulasi. Jadi kita yang hidup hari ini atau orang-orang percaya perjanjian baru akan masuk setengahnya gitu. Jadi kita ikut merasakan 3,5 tahun pertama dari masa tribulation. Ya. Nomor 1 kita melihat mereka menafsirkan atau mereka mendasarkan penafsiran mereka pada penafsiran yang alegoris dari Wahyu pasal 12. Coba kita lihat Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. Coba kita lihat dulu. Wahyu pasal 11. Kita tidak punya waktu untuk membaca semuanya, tapi saya rangkumkan saja dan lihat-lihat sedikit sini. Judulnya adalah 2 saksi Allah. Jadi ada 2 saksi. Tadi kita sudah baca ayat 3. Ada 2 saksi akan bernubuat sambil berkabung 1260 hari. Jadi 3,5 tahun pertama. Lalu di ayat yang keempat dan sebagainya, mereka punya kuasa. Ayat 5 coba. Jikalau ada orang mau menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Kalau ada yang hendak menyakiti mereka, harus mati secara demikian. Mereka punya kuasa menutup langit, ayat 6.
Mereka punya kuasa mengubah air menjadi darah, memukul bumi dengan segala malapetaka. Lalu ayat 7, setelah mereka selesai, maka binatang yang muncul dari jurang maut, nanti kita akan ketemu dia lagi, siapa dia, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, membunuh mereka. Lalu di ayat 8, mayat mereka akan tergeletak 3,5 hari. Ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan ayat 12, orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, menurut mid-tribulation, inilah rapture, ya. Inilah pengangkatan yang terjadi di tengah-tengah dari tribulation, yaitu diwakilkan oleh 2 orang saksi yang disuruh apa? Naik ke atas ke awan-awan. Tetapi kalau kita perhatikan, ini adalah penafsiran yang sangat alegoris terhadap Wahyu 11. Mengapa? Nomor 1, dia tidak katakan semua orang percaya, melainkan 2 apa? 2 saksi. Oh, cuma 2, ya cuma saya dong, sama 1 orang teman saya gitu, ya. Apa benar begitu? Enggak dong, ya. Masa cuma saya sama Roni aja yang kakak gitu kan? Lalu harus dialegoriskan oleh mereka. Oh, 2 ini wakil. Jadi yang 1 mewakili yang sudah mati, yang 1 mewakili yang masih hidup gitu. Ini kan bisa-bisanya dia dicari-cari plesetan gitu kan. Padahal ayat tidak berkata demikian. Lagi pula dua-duanya mati kok di sini. Kok yang 1 yang hidup, yang 1 yang mati gitu. Lalu mereka coba alegoriskan, makanya macam lagi yang lain. Yang 1 orang PL, yang 1 orang PW lah, yang ini. Jadi alegoris sekali lagi. Nah, kita tidak berikan itu, ingat kita literal. 2 orang ya 2 orang. Lagi pula 2 orang ini tidak mungkin menggambarkan kita hari ini. Mengapa? Loh, orang katanya ada musuh yang mau menyakiti mereka keluar api kok gitu. Saya pengen juga tuh begitu. Kalau ada FPI datang itu keluar api gitu ya. Wah, keren. Tapi kan nggak terjadi gitu sekarang kan. Orang Kristen dianiaya, dipenjarakan, dibunuh, nggak ada api keluar dari mulut mereka gitu kan. Jadi ini nggak mungkin kita. Apakah kita bisa menutup hujan? Apakah kita bisa mengubah air menjadi darah? Tidak. Jadi mid-tribulation dasarnya saja sudah salah. Dasarnya adalah penafsiran yang alegoris atas Wahyu pasal 11. Oh, 5 menit lagi. Salah menyamakan sangkakala ke-7 dengan sangkakala Allah. Jadi mereka tarik yang tadi 1 Korintus 15, ada sangkakala, ada nafiri yang terakhir. Pengangkatan terjadi pada saat nafiri yang terakhir. Jadi itu mereka samakan dengan sangkakala ke-7 dalam kitab Wahyu. Memang sangkakala ke-7 dalam kitab Wahyu itu terjadi di pertengahan tribulation. Nanti kita akan lihat. Tetapi itu tidak sama. Jadi apa yang dimaksud dengan nafiri terakhir? Nafiri terakhir dalam 1 Tesalonika disebut sangkakala Allah. Sedangkan sangkakala ke-7 ditiup oleh malaikat. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Yang dimaksud dengan nafiri terakhir di 1 Korintus 15 adalah nafiri yang terakhir di masa zaman gereja lokal. Ya, gampang saja ya. Bukan terakhir secara absolut, bahwa setelah itu nggak akan ada nafiri lagi. Karena toh kita baca di kerajaan 1000 tahun akan ada sangkakala. Jadi sangkakala ke-7 ini pun tidak mungkin terakhir secara kronologis atau terakhir secara absolut. Karena setelah tribulation pun akan ada sangkakala lagi. Jadi nggak mungkin terakhir secara absolut. Jadi kita harus lihat nafiri terakhir ini adalah nafiri yang terakhir secara relatif. Relatifnya apa? Terakhir dalam masa gereja lokal, karena nafiri itu sekaligus mengumumkan berakhirnya masa gereja lokal dan terjadinya rapture. Ketiga, ini mengacaukan dispensasi. Karena apa? Yang minggu terakhir itu kan sebenarnya termasuk ke dalam masanya Israel. Nah, kalau kita masuk setengah kan lucu gitu. Masa gereja lokal kan masa sisipan. Dia harusnya berakhir sebelum program ini berlanjut lagi. Kalau kita bisa masuk setengah, maka menjadi kacau. Jadi polisnya post tribulation, ya.
argumen utama post tribulation adalah begini. Dia bilang, kenapa orang Kristen kok nggak masuk masa kesusahan besar? Toh di dalam Alkitab banyak dijanjikan bahwa orang Kristen akan mengalami kesusahan, ya, tribulasi, gitu kan? Ada banyak ayat yang memang kalau kita baca, saya bisa temukan banyak ayat yang berkata orang Kristen akan mengalami aniaya, orang percaya akan mengalami kesusahan, ya. Lalu itu menjadi argumen utama mereka bahwa kalau begitu maka mestinya orang Kristen akan masuk juga ke dalam kesusahan besar atau masa tribulation yang adalah minggu ke-70 dari Daniel itu. Tetapi mereka tidak bisa membedakan antara kesusahan biasa dengan kesusahan minggu ke-70. Jadi ada beberapa kata tertentu dalam Alkitab yang bisa dipakai secara teknis, bisa juga dipakai secara umum. Contohnya kata rasul. Ada rasul yang bisa dipakai secara teknis, yaitu 12 orang rasul yang tidak sembarang orang boleh masuk gitu. Buktinya waktu mau menggantikan Yudas Iskariot ada 2 kandidat sampai mesti lempar undi segala gitu kan. Kasihan dong yang nggak dapat gitu. Kalau bebas-bebas saja mestinya, tapi enggak. Itu rasul dalam pengertian teknis. Nah, ada penggunaan kata rasul lain lagi yang luas, seperti Barnabas disebut rasul, Timotius ada disebut rasul. Itu adalah rasul dalam pemakaian yang luas, karena rasul berasal dari kata apostolos yang artinya utusan. Oleh karena itu Barnabas disebut utusan gereja-gereja karena mereka mau utusan. Jadi hari ini ada rasul tidak? Ya tergantung. Kalau saya utus teman saya untuk menuliskan saya kue tiaw, maka dia rasul juga begitu. Karena dia diutus gitu kan. Ya. Tapi tentu bukan dalam pengertian yang spesifik, ya. Rasul dalam pengertian teknis dalam Alkitab, Rasul Yesus Kristus sebagaimana 12 orang rasul dan Paulus, itu tidak ada lagi. Itu adalah pemakaian rasul secara teknis. Nah, demikian juga dengan kata tribulation atau kesusahan. Ada pemakaian kata kesusahan atau tribulation dalam bahasa Yunani-nya tripsis, yang adalah pemakaian yang teknis yang mengacu kepada masa 7 tahun terakhir itu. Ada pemakaian yang bersifat umum, yaitu kesusahan yang kita alami sehari-hari. Nah, kita memang akan mengalami kesusahan sehari-hari, tapi tidak mengalami kesusahan besar itu. Nomor 2, kesalahan mereka. Mereka menyamakan turunnya Kristus ke angkasa dengan turunnya dia ke bumi. Padahal kita sangat jelas membedakan antara keduanya. Jadi dia ke angkasa atau ke bumi gitu. Lucunya, kalau dia bilang ke angkasa dulu terus turun ke bumi, lalu kita ngapain? Kan katanya kita diangkat, lalu kita diangkat terus turun lagi gitu. Turun lagi kayak wahana di Bupati gitu. Dan naik turun lagi gitu. Padahal tidak juga gitu kan. Kalau itu ngapain diangkat? Sekarang kita turun sampai dia turun ke bumi kan gitu. Kalau dia ke angkasa dulu sebentar terus turun lagi ke bumi, ngapain kita turun di atas? Ketemu di bawah aja gitu. Dan sekali lagi mengacaukan dispensasi, ya. Mengacaukan dispensasi karena lalu masa gereja menyambut masuk ke dalam masa Israel, yang adalah karena 70 minggunya Daniel adalah masa Israel. Sudah ya, oke. Jadi kita lanjut lagi berikutnya. Oh belum, kita mesti kasih ponis dulu, jadi salah. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti akan tambah seru, kita akan masuk ke tribulasi, lalu kita akan bahas perang Gog dan Magog, lalu Harmagedon, ya. Terima kasih kepada saudara Bapak. Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat siang. Wah, sudah makan masih lemas saja. Ini adalah waktu sangat membahayakan karena ini waktu tidur. Jadi kalau Anda menerawang pikiran Anda pasti tidur. Jadi dibutuhkan konsentrasi untuk menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Saya persilakan kepada narasumber Dr. Steven. Oke, baik. Jadi kita kembali lagi. Tadi kita melihat bahwa mengenai pengangkatan ada yang pre-tribulation, ada yang mid-tribulation,
dan ada yang post tribulation. Dan kita sudah mengecek melalui Alkitab bahwa yang mid tribulation dan post tribulation itu berbenturan dengan berbagai konsep Alkitab. Jadi coba kita cek yang pre tribulation sekarang. Jadi Kristus datang ke angkasa sebelum masa tribulasi atau sebelum 7 tahun Daniel. Jadi cocok pre tribulation, cocok dengan pengajaran firman Tuhan tentang sifat dari tribulasi. Coba kita bandingkan Zefanya 1 ayat 15 sampai 18. Zefanya itu ada dijelaskan yaitu sebelum Zakaria, sebelum Hagai. Zefanya pasal 1 ayat 15 sampai 18. Hari Tuhan di sini mengacu kepada masa tribulasi. Dikatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari pemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Perhatikan beberapa gambaran di sini ya. Hari kegelapan, hari kesuraman, hari berawan, hari yang kelam. Kemudian kita lihat lagi ayatnya yang ke-18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap bumi. Jadi beberapa karakteristik dari masa tribulation adalah ini adalah masa yang digambarkan sebagai kegelapan, suatu masa amarah, masa kegemasan Tuhan, masa kelam. Ini adalah beberapa deskripsi Alkitab tentang masa tribulation. Nah, coba kita bandingkan dengan 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-5, dikatakan di situ, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, atau mulai dari 4 ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ingat tadi hari Tuhan disebut sebagai hari kegelapan, hari-hari kelam. Ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ayat 5, kamu semua adalah anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Coba lompat lagi ke ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, sedangkan masa tribulation atau hari Tuhan adalah saatnya Tuhan mencurahkan murkanya ke atas bumi ini. Dan kita sebagai orang percaya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Jadi cocok bahwa sebelum masa tribulation mulai kita sudah diangkat. Cocok dengan pengajaran firman Tuhan bahwa pengangkatan dapat terjadi kapan saja. Ada banyak sekali ayatnya, tadi sudah kita lihat. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 7 Paulus bilang menantikan pengharapan akan kedatangan Kristus. Ada banyak ayat di dalam 1 Timotius, Paulus suruh Timotius lakukan ini sampai Yesus datang. Filipi 3 ayat 20 dikatakan menantikan kedatangan Kristus. Jadi begini, Alkitab dengan jelas mengatakan kedatangan Kristus di angkasa dapat terjadi kapan saja. Kalau ternyata kedatangan ini harus terjadi setelah masa tribulation, maka tidak bisa kapan saja. Karena ternyata kita hari ini belum di masa tribulation. Nah, kalau pengangkatan terjadi setelah, maka paling cepat pun terjadi adalah 7 tahun lagi dari sekarang. Kalau sekarang mulai tribulation, 7 tahun lagi Kristus baru bisa datang. Maka mid tribulasi dan post tribulation menghancurkan doktrin bahwa kedatangan Kristus bisa terjadi kapan saja.
Karena orang yang percaya mid tribulation dan post tribulation mau tidak mau berkata tidak mungkin Kristus datang hari ini karena kita belum masa tribulasi. Paling cepat pun kalau sekarang mulai tribulasi, paling cepat dia datang 3,5 tahun lagi, atau paling cepat dia datang 7 tahun lagi. Nah, orang yang demikian dia tidak hidup dengan suatu pengharapan Yesus bisa datang hari ini. Nah, pre-tribulation juga cocok dengan pengajaran kitab Wahyu. Kalau Anda buka kitab Wahyu, maka Anda akan dapatkan kitab Wahyu banyak sekali pengajarannya tentang jemaat lokal. Tetapi semua pengajaran kitab Wahyu tentang jemaat lokal terlokalisasi atau sebagian besar terlokalisasi di Wahyu pasal berapa? Pasal 2 dan pasal 3, di mana di situ ada 7 surat kepada 7 jemaat lokal. Ya, ada Efesus, ada Smyrna, habis itu ya, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tetapi setelah pasal 3 masuk ke tribulation, kata jemaat sama sekali tidak ditemukan lagi dalam kitab Wahyu. Sedangkan di pasal 1, 2, dan 3 banyak sekali kita menemukan kata jemaat. Kenapa? Iya, karena itu masih menggambarkan masa jemaat. Memasuki tribulation, kata jemaat tidak dipakai lagi sama sekali karena memang sudah bukan zamannya lagi. Jadi cocok sekali dengan pengajaran kitab Wahyu. Bahkan saya bahas panjang lebar di tesis saya yang tidak punya waktu bahwa ke-24 tua-tua yang ada di tahta Allah, di hadapan tahta Allah itu adalah perwakilan dari orang-orang percaya di zaman ketika ini. Jadi di masa tribulation kita sudah di surga. Oke, cocok dengan pengajaran 2 Tesalonika pasal 2 juga. Nah, coba kita lihat sebentar 2 Tesalonika pasal 2. Jadi ini bicara mengenai antikristus. Jadi dalam dari perikop ini kita tahu bahwa kita belum ada di masa tribulation karena antikristus belum dinyatakan. Coba kita lihat ayat yang ketiga, 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu membeli dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka di sini adalah antikristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali dikatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu? Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Ada sesuatu yang sedang menahan sehingga antikristus belum dinyatakan hari ini. Apa yang menahan itu? Ada banyak yang ditafsirkan oleh orang, tapi hanya ada satu jawaban yang cocok dengan Alkitab. Yang menahan antikristus, kita tanya dulu, ada siapa di balik antikristus? Ya? Di balik antikristus ada iblis. Siapakah yang cukup kuat untuk menahan iblis? Apakah saya, Anda bisa menahan iblis? Apakah kita cukup kuat untuk melawan iblis dengan diri kita sendiri? Tidak bisa. Karena yang berada di balik antikristus adalah iblis, maka satu-satunya yang bisa menahan dia adalah Tuhan. Jadi haruslah pribadi ilahi yang dimaksud di sini. Dan satu-satunya jawaban adalah Roh Kudus. Masih ada Roh Kudus yang menahan dia. Nah, pada saat pengangkatan, Roh Kudus akan disingkirkan. Apa maksudnya Roh Kudus disingkirkan? Bukan berarti dia tidak ada lagi, ya? Atau dia tidak bekerja di dunia lagi, bukan. Tetapi ingat, ada perbedaan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus masuk ke dalam hati orang percaya, tinggal di sana, dan membaharui orang itu. Tadi perjanjian baru sudah kita bacakan, orang itu diberi roh baru, jadi dia menjadi ciptaan baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Itu adalah visi dari perjanjian baru. Sebelum perjanjian baru, di perjanjian lama, orang yang percaya Tuhan tidak punya Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Roh Kudus bisa bekerja dalam dia, ya.
menghinggapi dia sementara, seperti kadang-kadang Roh Kudus menghinggapi nabi ini, nabi itu, ya. Tetapi tidak permanen tinggal di dalam orang itu. Permanen tinggal di dalam orang barulah setelah kematian Yesus Kristus. Oleh karena itulah, coba kita buka dalam Yohanes, makanya ada janji Yesus yang seperti ini. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 17. Perhatikan dengan hati-hati detail dari kata-katanya. Bahkan Anda boleh cek ke bahasa Inggris atau bahasa Yunani-nya di sini. Yaitu roh kebenaran katanya. Jadi maksudnya ini janji Yesus ayat 16 yang katakan Bapa akan mengirimkan Roh Kudus. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, he is with you. Ya. Is with you adalah bahasa Yunani-nya present tense. Jadi ini sebelum apa? Sebelum kematian Yesus. Sebelum kematian Yesus, tapi kenapa Yesus bilang Bapa akan mengirim Roh Kudus, tapi kok He is with you? Sekarang sedang bersama kamu. Tetapi kalimat berikutnya, dan akan diam di dalam kamu, and will be in you, dalam bahasa Inggris King James Version. Jadi sekarang sedang bersama kamu, tetapi nanti akan di dalam kamu. Nah, ini ada perbedaan di Perjanjian Lama, termasuk murid-murid ini sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Roh Kudus ada bekerja di kalangan orang percaya, ada, tetapi belum tinggal di dalam hati orang percaya. Itu menunggu selesainya karya Yesus Kristus dan sekali salib yang memungkinkan perjanjian baru tadi. Jadi sebelum itu Roh Kudus bekerja, ya, bersama. Ada bersama dengan orang percaya, tetapi nanti akan diam di dalam, will be in you katanya. Jadi begini, nanti pada saat pengangkatan ini akan istilahnya di roll back lagi, dibalikan ke masa perjanjian lama. Ya. Roh Kudus tidak lagi tinggal dalam hati orang percaya. Dia sudah disingkirkan dalam pengertian itu, tapi dia masih bisa bekerja bersama. Jadi kembali lagi ke peran Roh Kudus di masa perjanjian lama. Nah, jadi inilah ya cocok, satu-satunya yang bisa cocok dengan pengajaran 2 Tesalonika pasal 2, yaitu mengenai siapa yang menahan antikristus itu supaya jangan menyatakan. Cocok dengan pengajaran firman Tuhan tentang milenium. Ya. Misalnya begini, kalau post-trib itu benar, coba Anda bayangkan, kita bikin skenario, Anda lihat garis zamannya, bahwa Yesus datang pada akhir tribulasi, maka semua orang percaya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sementara orang yang tidak percaya akan dihukum. Lalu siapa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun kalau begitu? Tidak ada. Tidak ada lagi orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Karena orang yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang percaya Tuhan namun masih dalam tubuh jasmani, sehingga bisa beranak cucu, bisa tinggal di rumah, bisa memenuhi bumi selama kerajaan 1000 tahun. Nah, sedangkan kalau Kristus datang di ujung dari tribulation, maka yang percaya sudah diubah, yang tidak percaya di hatinya. Siapa yang tertinggal? Tidak ada. Nah, cocok juga dengan pengajaran firman Tuhan tentang pengharapan yang penuh bahagia, yaitu Titus 2 ayat 13 dikatakan kita punya pengharapan yang penuh bahagia bahwa Kristus bisa akan datang kembali. Kalau Kristus akan datang kembali setelah tribulation, untuk apa orang Tesalonika sedih bahwa ada saudara-saudara mereka yang meninggal? Kan Paulus tulis surat sama mereka, tadi kita sudah baca 1 Tesalonika 4 kan?
Jangan sedih, kata Paulus. Yang meninggal ini toh nanti akan ikut rapture juga, akan ikut diangkat, malah mendahului kita. Karena orang-orang Tesalonika takut yang udah meninggal ini nggak akan ikut apa? Pengangkatan. Nah, Paulus bilang enggak, dia akan ikut. Kalau misalnya Kristus datang setelah tribulasi, saya lebih baik jangan ikut rapture, saudara. Saya lebih baik mati dulu, begitu. Supaya saya nggak usah ikut apa? Tribulation. Untuk apa saya mengharapkan bahwa saya adalah orang yang masih hidup saat Yesus datang kembali? Toh yang mati juga mati duluan, yang hidup juga diangkat. Sedangkan yang hidup harus menjalani apa? Tribulation. Kalau lebih mati duluan, gitu kan? Sebelum tribulation mulai, mendingan saya mati dulu, begitu. Biar aja yang hidup lewatin tribulation, toh ujung-ujungnya saya juga. Jadi itu bukan lagi pengharapan yang penuh bahagia. Kalau begini, Kristus akan datang loh, tapi 7 tahun kamu menderita dulu ya, amat sangat ya. Itu masih pengharapan yang penuh bahagia nggak ya? Oh, tidak, gitu ya. Bukan penuh bahagia lagi. Karena itu Kristus datang sebelum masa tribulation. Jadi sebetulnya itu sangat penting. Ada perbedaan antara pengangkatan atau kembalinya Kristus ke angkasa dengan kembalinya Kristus ke bumi. Nah, ini belum lengkap semua, tapi minimal ada 7 detail yang berbeda. Mengenai pengangkatan, Paulus menyebutnya rahasia. Sedangkan kembalinya Kristus ke bumi sudah lama dinyatakan dalam perjanjian lama. Contohnya Zakaria 14, Anda boleh baca ayat yang keempat, katanya Kristus akan datang kembali dan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah dua. Jadi kembalinya Kristus ke bumi bukan rahasia. Kalau begitu pengangkatan tidak mungkin sama dengan kembalinya Kristus ke bumi. Pengangkatan dikatakan Kristus turun ke angkasa, sedangkan di sini dia turun ke bumi. Dalam pengangkatan orang-orang kudus akan diangkat bertemu Kristus di angkasa. Sedangkan dalam kembalinya Kristus ke bumi, orang-orang kudus akan datang bersama Yesus dari angkasa. Coba kita lihat dalam Yudas misalnya. Yudas pasalnya cari sendiri, ayat yang ke-14. Yudas ayat yang ke-14, pasal hanya 1 memang. Dikatakan juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan datang bersama. Sedangkan dalam pengangkatan Tuhan datang untuk menjemput, bukan bersama. Nah, jadi pasti ada perbedaan. Nggak mungkin pengangkatan itu sama dengan yang satu ini, karena yang satu ini Tuhan datang bersama dengan orang kudusnya, dan dalam Wahyu 19 juga. Ya. Sedangkan di sini Kristus datang justru untuk menjemput. Ya, ini berbeda. Detail keempat. Setelah peristiwa pengangkatan, orang-orang kudus akan pergi ke sorga bersama Yesus. Yohanes 14 tadi kan, aku akan kembali dan menjemput engkau, sehingga dimanapun aku berada, engkau akan berada kembali ke rumah Bapa. Sedangkan di sini orang-orang kudus sudah dari sorga dan turun dari sorga bersama Yesus, dan orang percaya di bumi tetap begitu. Pengangkatan, orang kudus yang ikut ambil bagian akan diubah. Sedangkan dalam peristiwa kembalinya Kristus ke bumi, orang-orang kudus yang ikut ambil bagian sudah diubah. Ya. Contohnya dalam Wahyu 19 ayat 14. Wahyu 19 ayat 14 dikatakan, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai kelainan halus yang putih bersih. Jadi ini kita sudah memakai kelainan halus yang putih bersih. Jadi tidak mungkin lagi kita sudah diubah gitu. Kemudian dalam pengangkatan ini kejadiannya digambarkan sebagai pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Jadi datangnya tidak disangka-sangka. Sedangkan kembalinya Kristus ke bumi digambarkan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Ya. Kalau pencuri saya rasa nggak akan bikin kilat memancar dari timur ke barat. Ya. Ketahuan dia mau datang gitu kan. Pencuri maunya gelap-gelap. Jadi ini adalah kejadian yang tidak tahu kapan. Ini adalah kejadian yang sudah diprediksikan, yaitu 7 tahun setelah pengangkatan. Pengangkatan memungkinkan antikris dinyatakan dan berkuasa sementara. Tadi dikatakan ada yang menahan. Jadi kalau ini disingkirkan, antikristus akan berjaya untuk sementara. Kebalikannya, kembalinya Kristus ke bumi justru akan menyebabkan hancurnya antikristus. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda.
Ya, di sini di seluruh jemaah orang-orang percaya diangkat, Antikristus menjadi berkuasa. Di sini Antikristus justru dihancurkan. Jadi detil-detil ini sangat penting. Kita jangan hanya bilang Yesus datang kedua kali. Benar, Yesus datang kedua kali. Tapi kita lihat ada dua fase. Yang satu datang ke angkasa, turun ke angkasa, belum sampai ke bumi, tidak dilihat oleh dunia, hanya kita saja yang secara instan langsung diangkat. Sedangkan yang kedua kembali ke bumi, dilihat semua orang seperti kilat memancar dari timur ke barat dan datang untuk menghakimi dunia. Oke, cukup jelas di sini. Nanti bisa ditanya lagi kalau ada yang belum jelas. Nah, sesudah pengangkatan apa? Maka kita masuk ke dalam masa tribulasi atau 7 tahun kesusahan, ya, yang biasanya terkenal dengan 4 orang penunggang kuda, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning katanya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Saya harus benar-benar sedikit cepat karena waktu saya tinggal sedikit. Ini minggu ke-70 Daniel. Ya. Ini mulai, ini pertengahan 3,5 tahun, ini 7 tahun, finish. Nah, ini ibaratnya saya merangkumkan kitab Wahyu lah, gitu ya. Karena di sini ini paling banyak informasi di sini adalah dalam kitab Wahyu. Jadi coba kita rangkum kitab Wahyu dalam sekitar 20 menit begitu. Oke, ada 2 saksi yang akan bersaksi di sini. Sudah 1260 hari, yaitu 3,5 tahun yang pertama. Ya, tetapi akan ada apa? Yang pertama yaitu meterai-meterai. Ya. Ada meterai yang dibuka di dalam sini, dan tiap-tiap meterai ini melambangkan suatu kejadian. Ya, meterai yang pertama akan memunculkan kuda warna putih. Kuda putih. Nah, kuda putih ini ada yang salah menafsirkan kuda putih ya pasti Kristus dong, gitu kan? Tapi bukan. Ya, kuda putih di sini bukan Kristus, tetapi seseorang yang ingin meniru Kristus. Yaitu siapa? Ya, Antikristus. Ya. Nah, jangan salah, kata anti dalam bahasa Yunani itu bukan hanya berarti melawan, tapi kata anti dalam bahasa Yunani bisa juga artinya menggantikan. Ya. Jadi Antikristus adalah orang yang melawan Kristus sekaligus menggantikan Kristus. Dia ini mirip seperti Yesus. Kalau Anda baca ada satu perbandingan, ya, ciri-ciri Antikristus dalam Alkitab mirip sekali dengan dia mencoba untuk meniru Kristus. Mulai dari kuda putih, mulai dari bagaimana dia mencoba meniru kebangkitan Yesus. Nanti di Wahyu 13 ada katanya dia kena luka yang membawa maut. Jadi dia mencoba meniru kebangkitan Yesus dan banyak sekali. Jadi yang pertama adalah Antikristus muncul dengan damai palsu. Kuda putih, dia membawa damai yang palsu. Dan disinilah terletak jawaban dari salah satu misteri kita, yaitu perang Gog dan Magog yang di Yeskiel, ya, sepertinya akan terjadi di sini. Mengapa saya katakan perang Gog dan Magog akan terjadi di sekitar di sini? Ya, karena inilah saatnya Antikristus akan datang dengan damai yang palsu, dan dia akan diterima luas karena seolah-olah dia berhasil memecahkan masalah Timur Tengah yang sampai saat ini tidak bisa dipecahkan. Anda bisa bayangkan kalau timbul satu orang pemimpin dunia yang begitu berkarismatik, begitu hebat, sehingga seolah-olah dia berhasil mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Dia berhasil mendamaikan Israel dengan dunia Arab, maka semua dunia akan memuji dia. Nah, inilah Antikristus. Semua dunia akan memuji dan mengikuti dia dengan program damai palsunya. Dan di saat itulah Israel tertipu oleh dia. Israel akan masuk ke dalam perjanjian damai dia. Israel akan setuju untuk melucuti dirinya sendiri, sehingga akhirnya tiba-tiba diserang oleh Gog dan Magog. Karena kalau kita buka kembali ke dalam Yeskiel, coba kita lihat sebentar Yeskiel pasalnya yang ke-38 tadi mengenai perang Gog dan Magog. Coba perhatikan ayat yang ke-8, ada satu detail yang sangat penting di sini. Yeskiel 38 ayat 8, sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hal yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan.
Kemudian dikatakan bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Jadi ketika Gog dan Magog menyerang Israel, mereka dalam keadaan damai, aman tentram katanya. Apakah itu mungkin terjadi hari ini? Apakah Israel dalam keadaan aman tentram hari ini? Oh tidak. Ya. Israel hari ini perlu waspada. Israel hari ini sedang dalam perang terus-menerus. Jadi perang Gog dan Magog yang dinyatakan di Yesaya 38:39 tidak mungkin atau sulit sekali kita bayangkan terjadi sebelum pengangkatan. Jadi kalau kita lihat paling cocok adalah menafsirkan bahwa ini terjadi setelah pengangkatan, yaitu pada masa program damai palsunya Antikristus dilakukan. Nah mungkin untuk program damai itu salah satu syaratnya adalah semua pihak harus melucuti senjata, misalnya. PBB kan sering begitu, ya. Program pelucutan senjata. Jadi Israel pun melucuti senjata dengan jaminan ya bahwa negara-negara lain akan melucuti senjata juga. Tapi kemudian mereka akan dikhianati, Gog dan Magog akan menyerang mereka. Jadi kemungkinan besar Gog dan Magog akan terjadi sekitar di sini. Tetapi seperti yang kita ketahui, ternyata ini adalah damai yang palsu, damai sementara saja, karena Gog dan Magog menyerang dan itu akan memicu sejumlah perang yang lain, ya. Yaitu meterai yang kedua yaitu kuda merah. Dan kuda merah adalah perang yang membawa pedang. Jadi tadinya damai sebentar sampai Israel tertipu, ya, lain sebagainya, tiba-tiba diserang dan ini memicu perang yang berkelanjutan, ya, perang Gog dan Magog dan perang-perang lainnya. Kemudian yang ketiga, meterai yang ketiga adalah kuda hitam. Nah, ini adalah kelaparan. Anda boleh baca sendiri di Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 6. Ya. Kemudian meterai yang keempat adalah kuda yang hijau kuning, ya. Hijau kuning, yaitu kematian. Jadi kematian, banyak kematian. Dia tentu perang, kelaparan ya diikuti oleh kematian. Kemudian meterai kelima dibuka dan di situ Rasul Yohanes melihat jiwa di bawah mesbah yang dibunuh karena Yesus. Jadi di sini akan terjadi penganiayaan terhadap orang-orang yang mau percaya kepada Kristus dan banyak sekali martir yang mati di sini. Kemudian masuk ke meterai yang keenam, ada gempa bumi yang dahsyat sekali sampai-sampai matahari menjadi gelap. Ya, gunung-gunung bergoncang, pulau-pulau bergeser katanya. Jadi ini adalah 6 meterai pertama. Jadi kalau kita lihat, ya, coba kita lihat di dalam Matius pasal 24. Saya ingin tunjukkan kepada saudara sekalian satu perikop yang sering disalah tafsirkan oleh orang. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 ini berbicara mengenai apa? Ini adalah satu hal yang sangat kunci. Apakah Matius pasal 24 bicara mengenai zaman gereja? Apakah ini bicara mengenai kita? Ataukah ini bicara mengenai masa tribulation? Ya, yang mana? Jawabannya, kalau kita cek Matius 24, ya. Nah, tadi saya katakan konteks sangat penting. Coba kita lihat konteksnya. Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya lalu menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di sebelah yang lain, semua akan diruntuhkan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia. Jadi dari konteksnya, pertama murid-murid terkagum-kagum dengan kemegahan bait Allah. Ini saja sudah menunjukkan sifatnya yang Yahudi. Dan mereka ingin tahu. Dan ketika Yesus bilang bait Allahnya akan hancur, mereka ingin tahu lebih lanjut. Jadi settingnya adalah setting Yahudi. Kemudian ada banyak sekali tanda-tanda bahwa ini bicara mengenai orang Yahudi. Coba kita lihat ayatnya yang ke-15. Masih dalam Matius pasal 24. Dia bicara mengenai Daniel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel,
Ingat, Daniel berbicara mengenai eskatologi Yahudi. Jadi ini bukan bicara mengenai zaman gereja lokal, saudara. Ini bicara mengenai masa tribulation. Ini sudah kembali lagi ke minggu ke-70 dari Daniel. Kemudian perhatikan ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea. Bagaimana dengan di Jakarta gitu? Kita harus lari kemana gitu kan? Dikatakan orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kalau di Jakarta lari ke ini aja, ke puncak gitu. Enggak, saudara. Kok Jakarta nggak disebut gitu? Maksudnya tinggal di Jakarta. Benar, karena ini bukan lagi masa gereja. Saudara. Kalau masa gereja, Tuhan tidak akan secara spesifik. Di Yudea itu nggak ada spesial di masa gereja. Tidak ada yang spesial mengenai Yudea di masa gereja kita ini. Banyak orang pergi ke sana mau dibaptis segala macam, nah itu bom-bom berikutnya, saudara. Yudea bahkan di sana tidak diperbolehkan membangun gereja dan sebagainya. Jadi ini adalah masa gereja sudah berakhir dan kembali lagi kepada Israel. Makanya Yudea menjadi penting. Ya. Orang-orang Yudea harus kembali. Kemudian lihat lagi, orang yang sedang diperangi di atas rumah. Rumah Anda ada peranginan nggak di atasnya? Nggak ada, karena rumah kita beda dengan rumah orang Yahudi. Rumah kita itu ada atapnya. Ya, kebanyakan rumah kita itu ada. Sedangkan rumah orang Yahudi itu atapnya itu raja, editor gitu. Jadi di atas atap juga bisa berangin-angin dan ada aktivitas. Jadi ini kembali lagi ke custom orang Yahudi. Ya. Lihat lagi ayat yang ke ini 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Loh, nggak apa-apa lah, kita nggak ada musim dingin kok di sini. Kembali lagi ini menjadi geografik spesifik, yaitu mengacu pada Yudea. Kemudian lagi, dan jangan pada hari Sabat loh. Kok ada Sabat lagi? Ya, ini kembali lagi sudah ke zamannya Israel. Karena ini sudah bicara mengenai tribulation. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Matius pasal 24, ya, ini bukan berbicara mengenai nubuatan di zaman gereja lokal. Ini adalah nubuatan tentang tribulation. Oleh karena itu, yang tadi kita baca, coba kembali lagi sekarang ke ayat yang keempat dari Matius pasal 24 di sini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi ini siapa Mesias Paul? Yaitu anti-Kristus. Cocok nggak dengan meterai pertama? Cocok, meterai pertama. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar perang. Cocok nggak dengan meterai kedua? Perang. Ayat yang ke-7 masih sama, akan bangkit peluang bangsa. Kemudian ayat ke-7b, akan ada apa? Kelaparan. Cocok nggak dengan apa? Meterai ketiga. Ya, ini meterai ketiga. Kemudian akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ini yang sesuai dengan yang nomor 6. Gempa bumi yang dahsyat sekali di meterai ke-6. Kemudian ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh sesuai dengan meterai yang ke-5. Jadi sebenarnya Matius pasal 24 ayat ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 itu berbicara mengenai 3,5 tahun pertama tribulation. Ya. Karena dia cocok dengan meterai-meterainya ini. Anda bisa lihat, cek satu-satu cocok. Sampai ke ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu mengacu kepada nubuat Daniel bahwa di pertengahan 7 tahun itu raja itu akan membuat kebinasaan yang kekejian yang membinasakan. Jadi Matius 24 ayat 15 menandakan pertengahan dari masa tribulation ini. Ketika antikristus dia menyabot baik Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah di atas baik Allah. Jadi itu kita lihat. Nah, jadi banyak kita memang kadang-kadang kita melihat ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Wow, ini perang Afghanistan, ini dia penerapannya. Secara teknis tidak demikian sebenarnya. Ya. Perang yang dimaksud di ayat yang ke-6 ini adalah perang di dalam tribulation sebenarnya.
perang yang ada sekarang, ya, kita tidak bisa katakan apakah karena bisa terjadi kapan saja. Misalnya besok Indonesia perang, belum tentu Yesus akan kembali ke besok juga. Kita masih di dalam gereja lokal. Kita melihat perang di kanan kiri kita, oke, ya. Dan kita melihat memang di masa gereja lokal pun mendekati kedatangan Yesus, semua hal-hal ini memang akan terjadi juga dengan frekuensi yang semakin bertambah. Tetapi akan ada puncaknya di masa tribulation. Jadi sebenarnya begini, seperti yang Rasul Yohanes katakan, Antikristus akan datang, tapi sekarang juga sudah banyak Antikristus di dalam surat 1 Yohanes. Maksudnya apa? Ada satu Antikristus yang the number one gitu, yang akan datang di sini masa tribulation. Tapi ada banyak yang kecil-kecilnya sekarang, gitu ya. Sama, ya, perang, oke. Mendekati itu memang akan ada banyak perang. Tetapi perang-perang yang dimaksud ini sebenarnya adalah yang di dalam tribulation, itu yang paling dahsyatnya nanti. Oke, nah kembali lagi ke masa tribulation kita. Ada 6 meterai, kemudian ada meterai yang nomor 7. Meterai yang nomor 7. Nah, meterai nomor 7 ini apa? Kalau kita baca dalam Alkitab, meterai yang nomor 7 ini jadi sunyi sepi katanya. Nah, ternyata penafsiran yang benar adalah di dalam meterai yang ke-7 terdapat 7 sangkakala. Ada 7 sangkakala. Jadi ini 7 sangkakala masuk ke dalam 7 meterai ini. Nah, sekarang sekilas lagi Anda boleh buka 7 sangkakala itu dibahas di dalam pasalnya yang ke-8 ya. 8, 9. Yang pertama ya, itu menyerang pohon dan rumput. Tadi sudah kita baca sebagian. Sepertiga pohon akan habis terbakar, seluruh rumput akan habis terbakar. Kemudian sangkakala kedua ada bencana terhadap laut, di mana sepertiga laut ya. Karena katanya sepertiga kapal hancur, sepertiga laut menjadi darah. Kemudian sangkakala ketiga menyerang sungai dan mata air, jadi air tawar, jadi menjadi sintus katanya, menjadi pahit. Sangkakala keempat, jadi ada banyak kejadian-kejadian supranatural di sini, bencana-bencana yang supranatural. Yang keempat, matahari, bulan dan bintang yang menjadi terpukul sepertiganya. Jadi sini temanya sepertiga. Nah, sangkakala kelima Anda boleh baca di pasal Wahyu pasal 9. Di sini ada siksaan oleh setan-setan yang dalam rupa seperti kalajengking. Kemudian yang keenam ada kematian oleh pasukan setan juga di sini. Nah, kemudian sangkakala yang ketujuh akan mengindikasikan mulainya kesusahan besar atau Great Tribulation, yaitu 3,5 tahun yang kedua. Kalau ini semua disebut sebagai masa kesusahan, maka kesusahan besar adalah 3,5 tahun yang kedua, di mana dia juga memasukkan 7 cawan. Nah, pas di pertengahan ini juga Antikristus, jadi di sini dia masih pura-pura sebagai manusia damai, tapi di pertengahan ini dia sudah tidak pura-pura lagi. Dia akan masuk ke bait suci, dia akan menyatakan sembah saya adalah Allah, dan dia akan memaksa orang memakai tandanya. Itu mulai dari pertengahan di sini. Dia akan memaksa orang memakai tandanya, dan inilah yang dikatakan orang-orang harus lari ke pegunungan. Dan disinilah kita telah baca tadi, Israel akan Tuhan berikan tempat untuk bersembunyi karena Antikristus akan mengejar-kejar mereka. Jadi kemudian akan ada hukuman cawan dari Tuhan. Ada 7 cawan di sini, ya. Ada 7 cawan, dan Anda boleh baca sendiri di dalam Wahyu pasalnya yang ke-16. 7 cawan di sini. Yaitu apa saja? Cawan pertama ada bisul atas pemakai Anda 666 ini. Cawan kedua, laut seluruhnya menjadi darah. Kalau tadi di sangkakala hanya sepertiga saja. Jadi kita melihat ada paralel di sini. Dua di sini kena laut, di sini juga kena laut. Yang ketiga kena air tawar juga sama dengan yang sangkakala, tapi bukan sepertiga lagi, tapi semuanya, sungai dan mata air semua menjadi darah. Jadi maksudnya karena banyak sekali orang yang akan dibunuh oleh Antikristus di sini, sampai-sampai Tuhan memberi mereka minum darah.
Yang keempat sama, kena matahari bulan dan bintang juga. Tapi kalau di yang sangkakala mataharinya jadi gelap, Anda boleh baca sendiri di yang cawan ini mataharinya akan bertambah kuat, ya, berkali-kali lipat sehingga mengharuskan manusia. Kemudian yang kelima di sini akan ada kegelapan yang menyakitkan di atas markas besarnya Antikristus. Kemudian yang keenam, cawan yang keenam, jalan untuk Harmagedon terbuka lebar. Ini yang tadi sudah kita baca dalam Wahyu 16 ayat yang ke-16 itu. Dan yang ketujuh adalah gempa yang paling dahsyat sepanjang sejarah. Hancurnya Babel, karena dalam gempa ini semua gunung runtuh, semua pulau lenyap katanya, dan jatuh hujan es yang besarnya 100 pon. 100 pon itu hampir 50 kilo, 45 kilo lah. Lumayan saudara. Itu bagaikan mendapat durian jatuh orang. Tapi lebih hebat lagi dari durian jatuh. Ditimpukin 45 kilo sih, mati lah. Tapi ya akhirnya ini kawan-kawan ini akan terjadi cukup dekat ke akhir sini, dan bersamaan dengan gempa yang berdasar dan Babel yang hancur ini, maka Kristus akan datang kembali, karena pada saat ini sedang terjadi perang Harmagedon di sini. Kita akan bahas itu nanti. Di perang Harmagedon ini, ya, dengan bencana-bencana ini, iblis bukan menyerah dan orang-orang bukan bertobat, tapi mereka semakin menentang Tuhan dan semakin berfokus untuk menghancurkan Israel. Sehingga sampai mendekati di sini, semua bangsa akan berkumpul untuk menghancurkan Israel dalam perang Harmagedon itu. Dan saat itulah Kristus akan turun kembali dari surga ke bumi, kali ini mengendarai kuda putih. Ini ada di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19. Jadi ini adalah sekilas ringkasan yang sangat ringkas dari kitab Wahyu mengenai tribulation. Nah, di dalam masa tribulasi sama seperti film-film manapun harus ada tokoh penjahatnya. Dan ada 3 antagonis utama di dalam tribulation. Mari kita perkenalkan aktor-aktor ini. Ya. Yang pertama adalah binatang dari jurang maut. Disebut juga si naga atau si iblis, suatu naga yang merah padam dengan 7 kepala katanya. Dia disebut juga ular tua, karena dia yang memakai ular untuk mengelabui si Hawa. Jadi kalau kita baca tadi sudah sempat, mungkin ada yang ingat dalam Wahyu pasal yang ke-11, ada binatang yang keluar dari jurang maut. Jadi mereka disebut binatang semua oleh Tuhan, karena levelnya bagi Tuhan memang ini level binatang ini, ya. Kalau kita lihat di Wahyu 11 ayat 7, ada binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan iblis ini juga nyata di pasal 12 sebagai naga merah padam yang besar, yang siap memakan ini perempuan ini, yaitu Israel. Ini adalah penjahat nomor 1. Penjahat nomor 2 adalah binatang yang keluar dari laut. Ini ada di dalam pasal 13. Kita boleh lihat Wahyu pasalnya yang ke-13. Jadi ini ilustrasi saja, saya nggak tahu mereka tampang di mana sebenarnya. Tetapi sesuai deskripsi Alkitab begitu, ya. Ada naga merah padam kepala 7. Dan binatang dari laut ini Anda boleh baca di Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepala tertulis nama-nama hujan. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, dengan kaki seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi binatang aneh yang mungkin kira-kira seperti ini, keluar dari laut dan ini melambangkan si Antikristus, ya. Ini adalah penjahat nomor 2, antagonis di masa tribulasi.
dialah yang akan dipakai oleh iblis ini. Iblis memakai dia untuk menguasai dunia. Dia akan tampil sebagai seorang pemimpin yang karismatik sekali. Dia adalah penunggang kuda putih yang muncul di awal tribulation.